Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bidan. Kembali lagi ke YouTube channel aku. Jadi, di video kali ini aku bakal share soal-soal CPNS, TWK, khususnya sejarah Pancasila, mengenai BPUPKI dan PPKI, serta periode tatanan negara. Jadi ini adalah soal-soal yang selalu keluar saat kita ikut CPNS atau mengikuti seleksi CPNS. Oke, soal yang pertama. Nama lain dari BPUPKI adalah A. Dokuritsu Junbi, B. Dokuritsu Junbi Inkai, C. Dokuritsu Kosakai, D. Dokuritsu Junbi Kosakai. Jadi Dokuritsu Junbi Inkai adalah nama lain dari PPKI, sedangkan Dokuritsu Junbi Kosakai adalah nama lain dari BPUPKI. Oke, jadi jawabannya adalah D. Kenapa soal ini aku buat? Karena aku pernah mendapatkan soal ini waktu mengikuti CPNS tahun 2015 atau 2016, sekitaran itu, aku lupa juga karena udah agak lama soal ini keluar. Siapa tahu tahun ini soal ini bakal keluar, jadi bisa jadi bahan referensi buat kita. 2. Ketua dari BPUPKI adalah A. Muhammad Yamin, B. Soepomo, C. Dr. Rajitman Widyoningrat, D. Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah jawabannya adalah C. Dr. Rajitman Widyoningrat adalah ketua BPUPKI, sedangkan Insinyur Soekarno adalah ketua PPKI. Jadi dua soal ini, dua ketua dari BPUPKI atau ketua PPKI biasanya keluar di soal-soal ujian CPNS. Jadi teman-teman bisa mengingat-ingatnya ya. Pembahasannya ini, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dipimpin oleh KRT Rajitman Wedoyono Diningrat, lalu Raden Panji Sueroso dan Ichibangase Yoshio bertugas sebagai wakil. Badan yang disebut sebagai Dokuritsu Junbi Kosakai ini didirikan untuk mempelajari dan menyelidiki sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, politik, dan tata pemerintah Indonesia yang merdeka. Ini ya. Sementara itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Badan pengganti BPUPKI ini bertujuan untuk melanjutkan tugas BPUPKI sebelumnya. Dalam praktiknya, BPUPKI fokus kepada rumusan dasar negara, sedangkan PPKI lebih fokus mengurus tatanan pemerintah Indonesia. Jadi di soal-soal CPNS, BPUPKI dan PPKI selalu keluar. Kalau bukan soalnya tentang tanggal berapa dibentuk, pasti soalnya mengenai siapakah ketuanya, atau tidak apa nama lain dari BPUPKI atau PPKI. Jadi teman-teman bisa buat jembatan keledainya atau buat rangkuman-rangkuman supaya lebih mudah menghafalkannya nanti atau mengingatnya. Selanjutnya, soal nomor 3, sidang pertama BPUPKI adalah A. 1 Juni 1945, B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945,
C. 10 Juli sampai 17 Juli 1945, D. 7 Agustus 1945. Oke, jawabannya adalah 1 Juni itu 1945 adalah tanggal dibentuknya panitia kecil. Sedangkan 29 Mei sampai 1 Juni 1945 itu sidang pertama BPUPKI. Jadi jawabannya adalah B. Untuk sidang keduanya adalah 10 Juli sampai 17 Juli 1945 adalah sidang kedua dari BPUPKI. Dan tanggal 7 Agustus 1945 adalah tanggal dibentuknya PPKI. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini adalah pembahasannya. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang keduanya dilakukan 10 sampai 16 Juli. Biasanya sih kalau di soal CPNS sampai 17 Juli. Lanjut, anggota BPUPKI terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Badan ini dipimpin oleh Rajitman Wedioningrat dan RP Suroso sebagai wakilnya. Jadi biasanya soal CPNS juga sih menanyakan jumlah anggota BPUPKI. Jadi buat teman-teman boleh membuat jembatan keledainya untuk jumlah anggota BPUPKI dan PPKI. Terus ini selanjutnya, dengan disepakatinya rancangan undang-undang, maka tugas BPUPKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Maka seperti yang saya bilang tadi, biasanya di soal CPNS yang akan muncul untuk sidang keduanya itu 10 sampai 17 Juli karena dengan sidang penutupannya dibuat. Lanjut, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugas badan BPUPKI ini sudah selesai. Oke, ini adalah jembatan keledai yang aku buat. Gini ya, kan ini soal-soal biasa bikin kita pusing karena banyaknya tanggal-tanggal yang muncul. Sedangkan tanggal itu semuanya agak-agak berdekatan. Kalau aku sih cara menghafalnya gini, 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Jadi ingat saja dari bulan Maret, April. Jadi 1 Maret itu sebenarnya Jenderal Kumakichi Haroda merencanakan pembentukan BPUPKI, tapi diresmikannya pada tanggal 29 April 1945. Jadi untuk ini kan tanggal pembentukan BPUPKI kalau sebenarnya kan 1 Maret. Cuman karena dia ini belum resmi, habis Maret kan April. Jadi bisa teman-teman ingat aja kalau habis bulan Maret itu adalah bulan April. Terus tanggal 7 Agustus 1945 dibentuknya PPKI. Jadi kalau kita bisa lihat ya, 17 Agustus itu satunya adalah 1 Maret dan 7-nya 17 Agustus. Kalau aku kemarin kayak gitu cara menghafalnya. Supaya lebih gampang menghafal kapan dibentuknya BPUPKI dan PPKI. Lanjut untuk sidang pertamanya itu, karena kan di sini 29 April resmi dibentuknya BPUPKI, maka sidang BPUPKI kan habis bulan April kan April Mei. Jadi aku buat kayak gini aja. Jadi 29 April menjadi 29 Mei sampai 1 Juni itu adalah sidang pertama BPUPKI. Sidang kedua adalah 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Sebenarnya sih untuk jembatan keledai ini tergantung dari teman-teman. Gimana sih cara teman-teman untuk menghafalkan tanggal-tanggal? Kalau aku seperti gitu aja sih, nggak ribet-ribet amat. Soalnya masih banyak tanggal-tanggal yang harus diingat. Apalagi perjanjian-perjanjian biasa keluar tanggalnya juga. Oke, ini juga soal yang sering keluar. Nomor 4 adalah isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 antara lain menetapkan pembubaran PKI,
B. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembentukan Kabinet Dwikora. D. Pembubaran DPR. Jawabannya adalah B. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Jadi, isi dekret pada tanggal 5 Juli 1959 adalah pertama, dibubarkannya konstituante. Kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara 1950. 4. Dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS yang diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, biasanya juga sih ini yang keluar ini selain tanggalnya, biasa ditanya juga siapa sih yang mengeluarkan dekret presiden itu. Jadi yang biasa mengeluarkan itu adalah Presiden Soekarno. Terus jangan lupa ingat tanggalnya ya, 5 Juli 1959. Oke, lanjut nomor 5. Indonesia pernah menjalani kehidupan ketatanegaraan yang sebagai negara serikat, yaitu pada kurun waktu titik-titik. Jadi, ya, seperti yang saya bilang tadi kan, banyak banget tanggal-tanggal yang bakal keluar. Jadi kalau teman-teman nggak buat jembatan keledainya, mungkin agak sedikit ribet nanti atau susah untuk mengingatnya. Tapi tiap orang sih beda-beda. Kita lihat ya. A. 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. B. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. C. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. D. 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Oke, jadi kita bahas di sini ya. Aku lihatkan aja semuanya sekalian. Jadi untuk soal nomor 5 ini, Indonesia pernah menjalani kehidupan ketatanegaraan sebagai negara serikat, yaitu pada kurun waktu, kita lihat di sini yang benar adalah B. Bentuk negara Republik Indonesia Serikat selama 1 tahun itu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Jadi, di sini kenapa aku bikin sampai F? Aku mau kasih tahu teman-teman, ini adalah periode ketatanegaraan kita ya. Jadi tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 negara kita itu berbentuk sistem pemerintahan presidensial dengan bentuk negara kesatuan. Lanjut pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 bentuk negara kita adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, selama 1 tahun. Lanjut tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer. 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 kita memasuki periode demokrasi terpimpin atau biasa disebut dengan Orde Lama. Selanjutnya 11 Maret sampai 21 Mei 1998. Jadi maaf teman-teman ya, ini 11 Maret 1966 ya sampai 21 Mei 1998. Di sini kita punya sistem pemerintahan berkesinambungan. Di sini terjadi peristiwa Super Semar di mana Soeharto memegang kepemimpinan sejak 1966 dan masa ini disebut sebagai Orde Baru. Nah, Orde Baru ini berlaku selama 32 tahun. Biasanya sih pernah saya dapat soal berapa lamakah Orde Baru berlangsung di Indonesia. Nah, jawabannya adalah 32 tahun ya kalau ada soal seperti itu. Lanjut, ini adalah era reformasi, di mana era reformasi dimulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, berapa lama masa Orde Baru berlaku di Indonesia? Kalau teman-teman udah tahu kan tadi. Nah, jawabannya itu adalah D.
Jadi di sini kan kalau ada yang kayak begini, ini juga harus banyak-banyak dibaca. Jadi buat teman-teman yang belajar TWK harus semangat ya, semangat membaca. Jadi 1 tahun itu adalah kita masuk masa Republik Indonesia Serikat. 9 tahun itu sistem parlementer, 7 tahun itu kita masa Orde Lama, dan 32 tahun itu masuk Orde Baru. Jadi 32 tahun kita berada di masa Orde Baru ya. Oke, ini juga pernah keluar kayaknya tahun kemarin deh soalnya. Indonesia pernah menganut 2 sistem pemerintahan, yaitu A. Presidensial dan liberal, B. Liberal dan parlementer, C. Presidensial dan demokrasi terpimpin, D. Presidensial dan parlementer. Jadi jawabannya adalah presidensial dan parlementer. Sesuai dengan ketatanegaraan yang tadi aku pernah jelaskan ya. Kalau kita itu di sini periode 1945 sampai 1949, selama 4 tahun Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan periode 1949 sampai 1959, selama 9 tahun Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dan berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Jadi buat teman-teman ya, harus tahu juga mengenai perbedaan presidensial dan parlementer. Jadi bisa baca-baca nanti. Oke, teman-teman, ini adalah perbedaan sistem pemerintahan parlementer dengan sistem pemerintahan presidensial. Kenapa aku buatkan atau tampilkan perbedaannya? Karena tahun kemarin ada beberapa teman yang mendapatkan soal seperti ini. Jadi kemarin FR-nya mengenai ciri-ciri pemerintahan parlementer, yang satunya lagi tentang ciri-ciri pemerintahan presidensial. Kalau saya sih kemarin tidak ada soal seperti ini, cuman aku buatin aja ya ininya, penjabarannya. Oke, yang pertama itu raja atau ratu sebagai kepala negara dan melaksanakan kekuasaan nominal, itu pada sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan untuk sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seperti saat ini. Oke, yang kedua, legislatif memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan eksekutif. Sedangkan di sistem pemerintahan presidensial, legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama. Ketiga, legislatif dapat dibubarkan oleh eksekutif, begitu pula sebaliknya. Sedangkan di sistem pemerintahan presidensial, eksekutif dan legislatif tidak dapat saling membubarkan. Keempat, menteri-menteri negara diangkat dengan suara terbanyak di parlemen dan bertanggung jawab kepada parlemen. Kalau kita di sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri negara diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Untuk perbedaan 3 dan 4 banyak dibahas di pasal-pasal tentang ininya, apanya sih, tentang kekuasaan dan wewenangnya. Nanti ya next berikutnya soalnya aku buat insyaallah. Lanjut nomor 5, legislatif langsung mewakili eksekutif. Sedangkan di pemerintahan presidensial, eksekutif tidak berada di bawah pengawasan legislatif karena eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Untuk sistem pemerintahan presidensial ada namanya checks balance atau balance checks. Nanti aku buatkan soalnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, sekian aja dulu untuk perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut nomor 7. Apa yang dimaksud dengan super semar? A. Perjanjian pemerintahan Orde Lama, B. Surat Perintah Maret, C. Surat Perintah 11 Maret, D. Perjanjian Surat Perintah Semarang. Jadi jawabannya adalah C.
Surat Perintah 11 Maret. Oke, ini adalah pembahasannya. Super Semar biasanya diperingati tanggal 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret adalah salah satu peristiwa sejarah bangsa Indonesia yang mana merupakan peralihan dari Orde Lama oleh Presiden Soekarno saat itu ke pemerintahan Orde Baru oleh Presiden Soeharto. Super Semar ditandatangani tanggal 11 Maret 1966. Penyerahan kekuasaan ini dilatar belakangi oleh peristiwa G30S PKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Kontroversi Super Semar adalah memiliki beberapa versi, yakni Pusat Penerangan atau Puspen, TNI Angkatan Darat, Sekretariat Negara atau Satnek, dan Akademi Kebangsaan. Dari ketiga versi ini tidak ada satupun yang merupakan versi asli. Jadi sebenarnya di balik Super Semar ini ada beberapa sejarah. Kalau teman-teman baca lagi, ada beberapa di buku-buku CPNS itu membahas tentang terjadinya atau sampai terjadinya Super Semar. Oke. Sekian dulu ya dari aku. Semoga soal-soal ini bisa menambah referensi buat teman-teman, dan semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman dalam belajar. Buat teman-teman yang mungkin ingin dibuatkan soal atau pembahasan apa, bisa berikan komen aja. Insya Allah di hari libur atau ada kesempatan aku bakal buat soal lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat.